Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2, akan memaparkan tentang pangkal hoaks mulai sekarang, yang dimana kelompoknya yaitu saya sendiri itu Alpan Batar Harahap, asal instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya, saya Aldo Rido Aditya Lubis SPD, asal instansi UPT SMP Negeri 1 Silai Sabungan Kabupaten Dairi. Saya Alfia Dedinda Aritonang Esos, asal instansi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoaks oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, kita sebagai ASN pun dengan mudah termakan tipuan hoaks, bahkan ikut menyebar informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu, bagaimana cara agar tidak terhasut? Yang pertama, harus kita lakukan adalah mengenal ciri-ciri hoaks itu seperti apa. Berikut penjelasannya. 4 ciri-ciri hoaks menurut Kominfo. 1. Harus dipastikan sumber informasi atau media tidak jelas identitasnya, mengeksploitasi fanatisme dan sara. Yang kedua, harus mengandung unsur 5W1H, yang dimana 5W1H yaitu what, apa, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Yang ketiga, pihak yang menyebarkan informasi meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Yang keempat, hoaks diproduksi untuk menyasar kalangan tertentu. Mereka yang menjadi target antara lain masyarakat mayoritas dan orang perkotaan. Dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di desa, orang kota lebih mudah diserang hoaks karena lebih akrab dengan penggunaan media sosial. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aldo. Terima kasih Bang Alvan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri hoaks itu seperti, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi berita tersebut dengan 5 cara sesuai dengan yang diuraikan oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho yang dilansir pada halaman Kompas.com pada Minggu 8 Januari 2016. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional dan provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari ini. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Next. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal dunia. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber,
pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Alfi Adinda Aritonang. Baik, terima kasih Aldo. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencariannya akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Next. Yang kelima adalah ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti-Fitnah Hasut dan Hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup di grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Kemudian, apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Caranya adalah seperti berikut. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, dan threatening, atau kategorikan yang sesuai yang lainnya. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Kemudian untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Bagi pengguna internet, Anda dapat menggunakan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@gmail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia Anti-Hoax juga menyediakan laman data turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Baiklah, demikian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal hoax mulai dari sekarang.